Sorry tuh saya orang bakal banyak yang bercanda kan gini ya. Kreator easy money, celebrity easy money gitu ya. Orang bilang nge-shoot cuman konten 1,5 menit 20 juta, 30 juta. Bahkan ada yang 100 juta. Ada yang 100 juta. Orang kerja di kantor mau setiap hari lembur nggak ada libur juga nggak dapet Nggak sih gitu. sampai tuh. Ya balik lagi ini aja udah Pareto lagi. Mau gimana? Dunia seperti ini. Kita harus bisa cari 20%-nya kita finding your 20 gitu loh. Gua itu orang yang tidak punya opsi nyari finding my 20 bro. Gue tuh orang yang cari hidup bro. Oke. Jadi ketemu Terus? my 20 itu nggak sengaja aja. Karena memang jalannya di depan. Dari buku The 80-20 Principle. Wih, ini Pak Reto. Pak Reto. Wih. Betul. 80-20. Gue udah nahan banget. Si Pak Reto sama Bu Reto. Gue udah nahan banget itu statement. Coba gue ngerasa garing. Makanya gak keluar. Mending ini dulu lah. 99% orang Indonesia tabungannya itu di bawah 100 juta rupiah. Maka permasalahan di Indonesia itu bukan investasi, tapi earning power. Ini yang akan jadi game changer pertama dalam membangun kekayaan. So buat kalian semua yang pengen memperbesar atau memperbanyak sumber income, gue buat yang namanya kuliah realistis. Kuliah yang fokusnya ajarin lo cara cari duit. Cek langsung YouTube membership di channel Theo Derek dan mari belajar sama-sama di kuliah realistis. Yang ketawa nih habis tonton video kita. Seusia kita. Umur lu tua sih asli. Pak Reto dan Bu Reto. Gue udah nahan tuh di dalam hati gue tadi. Kalau Pak Reto kan 80-20. Iya, kalau Bu Reto. Bu Reto 100 kosong. Pak Reto tuh artinya 80 bekerja, 20 menikmati. Oke. Bu Reto itu 20 bekerja, 80 menikmati. Bahkan kalau bisa 100% menikmati. 0% Ini ternyata bekerja. husband and wife rule. Iya. Aduh rusak nih bukunya. Trigger anjir. Oke. Ya. Jadi ini hukum Pareto. Ini terkenal sekali dari zaman dulu. Ngomongin hukum Pareto. Ya. Which is 20% itu menentukan 80% hasil. Oke. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang kita kerja keras cuman 20% sebetulnya Ya. menghasilkan 80% omset bisnis kita kadang-kadang gitu. Waduh. Jadi kuncinya adalah kebanyakan orang hidup tuh dengan asumsi semakin banyak kerja sama dengan semakin banyak hasilnya. Ya. Oke. Padahal yang betul adalah dengan prinsip 80-20 atau Pareto Rules ini sedikit hal yang lu cukup perlu meningkatkan sedikit hal tapi harus tepat sasaran itu yang bikin lu besar. Itu bener sih. Gitu. Iya. Jadi buku ini teh ngebedahnya tuh bukan poin-poin. Kalau tadi kan selama ini kita ada banyak bahas buku poin 1, 2, 3. Kalau ini tuh lebih digali ke dalam. Jadi dari prinsip 80-20% itu then what? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang pertama itu adalah kita harus sadar bahwa konsep tidak semua usaha itu bernilai sama. Betul. Tidak sama, lu pernah bilang Abil, tidak semua effort itu impactnya sama. Impactnya sama. Betul. Ya kan? Lu kerja lebih banyak belum tentu hasilnya lebih signifikan. Betul. Bisa jadi lu kerja lebih sedikit tapi hasilnya lebih signifikan. Betul. Asalkan sesuai strength-nya lu. Iya, itu betul. Mungkin 20% itu strength-nya kan. Kita kan sebetulnya di dunia ini dilahirkan dengan banyak skill misalkan atau misalkan banyak ya soft skill dan lain sebagainya. Tapi kita perlu cari tahu kan. Kira-kira strength skillnya kita yang mana? Iyalah, maksud gue bahkan gak usah skill strength-nya. Lu lahir anak siapa aja 80-20 Bil. Pareto lagi 20% orang gitu ya. Lihat Bapak Reto ya kan. Itu dia 80-20 Pak. Aduh. Jadi konsepnya gitu. Jadi yang kita harus sadar adalah 20% aktivitas itu bisa menghasilkan 80% hasil. Dan sebaliknya 80% aktivitas hanya menghasilkan 20% Itu gue agree banget. hasil. Itu gue agree banget sih. Apalagi kalau semua orang mungkin yang sekarang sama-sama lagi ngebangun sesuatu pasti ada posisi di mana ngerasa capek. Udah kerja semampunya, semaksimal mungkin. Tapi kok hasilnya segini-segini aja. Ya enggak? Ya. Sampai dalam perjalanan itu kita ketemu titik di mana kita tahu strength kita yang berhubungan dengan momentum yang ada di dunia nyata ini gitu ya. Tiba-tiba kita lakukan baru tiba-tiba kok effort semakin turun, impact semakin gede, hasil bisa semakin gede. Betul. Itu sama. Sorry tuh saya orang bakal banyak yang bercanda kan gini ya. Kreator easy money. Celebrity Kayak easy money gitu. easy money gitu ya. Orang bilang nge-shoot cuman konten 1,5 menit 20 juta. Betul. 30 juta. Bahkan ada yang 100 juta. Ada yang 100 juta. Orang kerja di kantor mau kagak setiap hari lembur nggak ada libur juga nggak dapet sih gitu. Betul. Ya balik lagi ini aja udah Pareto lagi. Iya. Gitu loh. Betul. Mau gimana? Dunia seperti ini. Ya. Kita harus bisa cari
20%-nya kita finding your 20 gitu loh. Nah itu yang di poin kedua. Harus identifikasi. Sebutannya the vital few ini. Ya. Which is 20% lu apa. Karena kayak misalnya dalam bisnis. Ya. Kita juga lihat terus kan. Misalnya kita sebagai agency. Ini kira-kira 20% klien kita yang mana yang menghasilkan revenue paling tinggi. Nah itu yang disentuh terus hot buttonnya. Gimana cara dia maintain. Kita maintain biar lebih panjang. Gimana cara dia kita upscale biar mungkin dia bisa lebih tinggi lagi, lebih suka lagi. Betul. Misalnya dalam pertemanan, ini prinsip ini yang gue suka adalah berlaku ke semuanya. Dalam pertemanan, kita cuma perlu dari semua teman kita 20% yang bikin kita happy. Gak perlu kita growing lah. Iya, makanya betul yang waktu topik-topik yang kita pernah bahas kan. Teman toksik ya mungkin bisa jangan masukin ke 20%. Gitu. Jadi ada memang beberapa orang yang perlu ya cuman kenal tapi tidak dekat. Ya bahkan gue ada temen yang lucu banget. Dari dulu tuh dia jago banget ngebrokerin sesuatu. Dia bisa jualin itu ya. Bisa koneksinya ke acek-acek yang jual rumah lah, beli rumah gitu kayak. Ini orang kok jualan jago amat. Gue bilang ada aja jalannya di situ deh. Nah dari situ dia hidup gak? Hidup. Komisinya gede-gede. Sampai suatu hari dia bilang gak bisa nih gue begini terus, gue harus punya bisnis. Terus? Akhirnya dia punya bisnis. And then bisnisnya itu. Jadi 80% effort ngasilin 20% hasil. Akhirnya bisnisnya tutup. Sekarang dia full time jadi broker apa lagi aja dia. Tercatatnya sih sebagai properti gitu loh. Udah lama gue gak ketemu ya. Tapi dia bisa apa aja, lu mau jual beli apa aja pokoknya sama dia bisa. Nah karena apa gak tahu, gue juga bingung dia munculnya dari mana. Database koneksinya banyak, jualannya jago. Jalan udah hidup dari ngebrokerin ini itu. Dia pernah jual tanah kosong di mana lah, dia pernah jual. Gue sampai kayak, kok lu bisa dapat komisi dari jualan begini, hebat banget. Dan hidup dari situ. Hidup dari situ. Dan orang sebeda-beda itu. Orang sebeda-beda itu gitu loh. Tapi kan konsep ngelihat strength itu kan tidak gampang. Atau misalnya konsep ngelihat kayak 20% itu tidak gampang. Gimana cara lu bisa ngelihat ini 20% aja gue nih? Gua itu orang yang tidak punya opsi nyari finding my 20 bro. Gue tuh orang yang cari hidup bro. Jadi ketemu my 20 itu gak sengaja aja. Karena memang jalannya di depan. Jalan yang gue tempuh dari awal apa sih kan entrepreneur. Iya benar. Bikin bisnis karena apa? Jalannya yang ada di situ. Do the best. Pelan-pelan oh iya ya kebuka beberapa bisnis kita bisa jalan. Oh iya kebuka koneksi. Oh iya kebuka personal branding. Oh iya kebuka value diri segala macam. Baru sekarang kayak lu kalau mau bilang gue 80-20 nya shifting. Iya betul. 20% gue sekarang gedenya di mana? Brand value. Iya. Ngonekin bisnis ke sini, ngonekin bisnis ke situ, campaign ini, campaign itu. Penghasilannya wah, ya 80% tuh. Gitu. Bisa jadi karena apa? Karena kita kalau ngomongin balik lagi, kita selalu ngomongin ini orang enggak selalu langsung ngerti kalau kita ngomong ini. Karena gini, entrepreneur itu memang omset bisa gede-gede. Tapi penghasilan bersih ke pribadi. Itu enggak mungkin gede di awal apalagi. Betul. Karena bayar harganya adalah membesarkan company kita gitulah sampai sekarang gitu loh. Nah makanya balik lagi, gue pun dalam perjalanan mencari, oh iya ya ternyata rezeki gue dari ini segini gitu. Makanya gue nyari terus. Baru tuh ada juga orang yang, oh nggak bikin bisnis nggak bikin apa, tiba-tiba jackpot dari investasi apa, nah itu 80% dia tuh. Tapi kan mungkin dia akan nyari kayak gitu terus, tapi hidup nggak selalu dapet jackpot. Betul. Nah dari situ baru dia mulai bikin yang lain. Cash flow samping gitu loh. Tapi kan kadang orang tuh nggak sadar, orang tuh mencari dia punya 20% ini ngikutin orang lain. Coba kita ngikutin ini deh influencer saham yang gede-gede banget. Oh gue mau beli saham doang, kalau bisa abis itu kaya nih jual bisnis semua, besok Instagram gue tutup. Jadi nggak kayak dia? Nggak bisa. Ya beda jalan beda. Orang beda-beda, background orang beda-beda, you never know, makanya gue udah bilang. Jadi kalau misalkan caranya lu terus explore. Gitu ya? Dan kita gak bisa kayak tahu 20% kita hanya dengan merenung. Mana mungkin. Karena kita harus coba banyak hal dulu. Gak bisa. Lu ketika dalam perjalanan menemukan sesuatu, satu-satunya cara ya coba pak. Tidak ada kayak, sama lah kayak misalnya, sorry tuh saya ngomongin pasangan ya. He's the one kah, she's the one kah. Doa dah. Kalau tiba-tiba Tuhan bikin nih piring di dapur gue jatuh pecah, berarti pacar gue sekarang Duan. Nggak mungkin. Percaya primbon. Ya kalau besok tiba-tiba sorry tuh saya pacar lu kilap selingkuh, bukan Dewan dong. Nggak jodoh dong. Nggak bisa sama.
Semua gimana? Dicoba. Yang dicoba Di-explore. relasinya ya, bukan yang lain maksud gua. Yang dicoba adalah relasinya gitu loh. Untuk menghasilkan nih relasi tahan uji, nggak dewasa, nggak Iya, sama-sama ini, prosesnya nggak. gimana? Partner bisnis juga gitu. Emang partner bisnis kita kayak, ini gue udah tanya pendeta gue, Bil. Gue udah doain juga. Sama foto lu gue udah kasih lihat ke beberapa Wah, orang pintar gitu dibaca ya. gitu ya. Kayaknya sih bisnis kita gede nih kalau kita bareng ya. Karena gue elemen air, lu elemen apa gitu kan ya. Ya kan kagak tahu Pak. Namanya COVID mah elemen apa nggak ngaruh. Aduh, pecah mah pecah COVID aja mah gitu. COVID gitu Kadang-kadang loh. ya. Event kita tutup ya. Tutup. Tutup. Gitu. Cuma maksudnya adalah kan kita harus cobain nih. Iya, Oh betul. dalam perjalanannya ternyata begini. Iya. Semua hal begitulah namanya finding something. Iya. Itu explore dan lu lihat, evaluate, lu baru ketemu. Ini tapi balik lagi ini menurut keyakinan saya. Tapi gue setuju. Dengan keyakinan lu kalau nggak ekspor karena kita nggak akan tahu. Nggak bisa. Betul. Susah. Nah setelah kita tahu ibaratnya titik vitalnya kita nih 20%-nya kita, which is di buku ini diajarkan bahwa dibilang bahwa pilih hal-hal yang paling tidak berdampak di hidup lu. Itu mulai kurangin. Itu gue agree Dia banget. bilang. Karena waktu kita terbatas. Iya, 24 fokus jam. sama strength lu. Fokus sama. Nah, karena lu udah ketemu strength dan mulai mengeliminasi, hidup lu jadi semakin efisien dan efektif. Betul. Lama-lama effortnya makin turun, impactnya makin besar, hasilnya makin besar. Iya, betul. Karena tepat sasaran semua apa yang ditembak. Iya, dan setelah itu baru fokus ke leverage. Nah, Itu leverage masuk. yang 20% tadi. leverage betul, maksimalin. Maksimalin semuanya. Iya. Agree, gue agree Apapun. banget. Jadi Ini tuh sebenarnya menurut gue sama kayak orang bilang gini. Lu kalau mau sukses lu harus jago banget di satu hal. Iya. Iya kan? Semua orang ngomong gitu. Tapi sekarang gue tanya, gimana cara lu tahu lu jago banget di satu hal? sebelum lu coba. Sebelum lu coba banyak hal. Betul. Orang tuh lucu. Ketika orang banyak hal, dibilang, lu gak bakal sukses. Iya. Karena lu coba banyak hal. Pertanyaannya gue balik. Sebelum lu tahu satu hal ini lu jago. Lu nyoba banyak. Lu pribadi hal. udah coba berapa banyak hal. Gagal. Sampai yang ini berhasil. Terus lu bilang, gue berhasil karena ini. Karena gue fokus di sini. Iya, setelah coba berapa banyak. Iya betul. Itu yang kemarin Om Itu Ded. yang tidak realistis tuh. Itu yang kemarin Om Ded bilang kan. Iya. Lu fokus di strength lu. Strengthnya apa? Apa? Bisa jadi skill, bisa jadi industri, bisa jadi niche, bisa jadi koneksi, bisa jadi strength tuh katanya bisa apapun. Iya, coba. Asalkan ya lu explore Iya. dulu. Makanya, Kadang mungkin ini nih. Iya kalau misalnya satu hal ini nggak bisa, lu harus jago banget di sini sampai lu bisa. Iya bener. Tapi kadang jago banget di sini juga ada yang berhasil banget, ada yang enggak. iya, betul. Ada yang memang talented di situ, ada yang tidak. Itu kan nggak bisa faktor yang dibuang gitu loh. Kayak maksudnya gini. Gue juga suka main basket, jago banget. Bukan jago banget, suka banget main basket misalnya. Iya gue sekarang nih mau fokus sampai gimana pun gue gak bisa ngalahin Michael Jordan. Gue mau latihan 3 kali lipat dia. Gak mungkin kayak dia. Iya, satu di Indonesia. Nah, Ya kan? iya. Kedua, tinggi badan kita Nah, nggak mungkin. dari type-nya aja apa yang dulu kaos kasoid apalah. Iya. Itu aja udah beda. Iya. Nah balik lagi ini bukan excuse. Ini adalah pelajaran mengenal Diri. diri. Betul. Gitu loh. Ya dibandingkan kita fokus ke sesuatu hal yang kayaknya bukan 20%-nya kita nih gitu. Iya. Mending kita explore yang lain gitu. Lu never know. Lu harus explore. Di titik itu lu udah mulai ketemu yang lu ada jalan dan bagus, ya lu tajemin. Ya. Sama kayak orang mungkin sekarang, oh iya kok dia bisa ya jadi konten kreator? Karena dia mungkin nyoba konten. Ya. Emang sebelum dia nyoba konten dia udah tahu dia jadi konten kreator bagus? Enggak. Kagak. Gue yakin sebelum dia nyoba konten dia coba banyak hal lain. Betul. Setuju gue. Kerja iya pasti. dong. Iya. Ya. Gitu. Jadi ya pelajaran explore ya harus. Kalau udah ketemu atau mulai nemu ya gaspol. Tapi jangan sampai kayak orang mendiskreditkan kita kayak, lalu coba banyak hal. Orang sukses tuh fokus sama satu hal. Iya. Tahu. Tapi tanya mereka udah coba berapa banyak hal yang gagal sampai akhirnya mereka ketemu satu yang mereka bisa fokus. Betul. Kalau cerita orang sukses apa pasti? Gue pernah usaha ini gagal. Iya. Ini gagal. Gue ini gagal. Kegagalan adalah perjalanan destinasi menuju kesuksesan. Bener, Ya, lu udah coba banyak hal makanya lu bisa fokus satu hal. Ya, padahal itu explore. Itu explore, makanya jangan ngejudge orang yang lagi explore, nggak fokus satu hal. Betul. Itu lagi. mas, itu kenapa gue greget karena orang selalu kayak gitu. Iya, soalnya zaman sekarang juga ada istilah-istilah kayak lu itu spesialis atau generalis gitu kan. Iya. Padahal kita kan nyoba banyak hal ya. Coba jadi generalis nggak ada salahnya. Iya, Biar spesialis. tahu ketika kita udah kuat di mana Iya. jadi spesialis. Spesialisnya anak SD, SMP, SMA, kuliah mau udah kerja aja beda. Gitu. Iya betul sih. Mungkin waktu SD spesialis kita nonton Doraemon.
Karena kita belum tahu yang lain. Iya. Gak bisa dipaksa kayak suatu rumus begini, fokus. Aduh, capek gue kadang-kadang. Oke, ini penutupan sekali lagi penutupan. Iya. Nah, setelah kita tahu strength-nya apa 20% yang di mana, terus kurangin beberapa hal yang impact-nya paling kecil. Nah, itu buku ini bilang itu bisa dipraktekkan di semua aspek hidup kita. Bisnis. Leverage. Ya. Tadi leverage. Contoh langsung gini lah. Theo Derrick yang being entrepreneur 10 tahun yang lalu. Yeah. Leverage-nya adalah kemampuan membangun bisnis. Yeah. Ya. Yeah. Makanya kita kalau punya partner yang bagus, ada bisnis yang bagus, kita kerjanya ngapain? Bootstrap, bangun bisnis kan. Betul. Theo Derrick yang sekarang, Paretonya di mana? Brand value. Yeah. Namanya. Yeah. Ya beda sekarang daripada gue bootstrap semua bisnis dari awal. Gue cari aja bisnis yang udah oke, tempel nama gue, kita jalan bareng. Ya gede. Gede. Impact-nya bahkan bisa lebih gede daripada bootstrapping lagi. Padahal lebih capek bootstrapping. Betul. Leverage-nya beda. Karena udah tahu 20%. Udah, tapi kan 10 tahun menuju sini. Betul. Bahkan lebih loh. Lebih. Ya kan? Tapi apakah sekarang lu bilang, lu fokus konten doang sekarang? Enggak juga, semuanya jalan bareng. Semua jalan. Orang semua nempel. Semua nempel. Tapi kalau lu bareng-bareng. nanya signifikan impact, ya era ini sosial media impactnya gede. Betul. 10 tahun yang lalu impact entrepreneur gede. Iya. Nanti gak tahu ke depan Nggak impact-nya tahu lagi. apa. Iya betul. Gitu. Apa yang lu jago dan align sama apa yang lagi jadi momentum ya gede. Dan itu bisa berlaku di bisnis, karir, Semua hal. relasi, waktu Semua. bahkan. Ya orang ini paling terakhir deh lucu-lucuan. Ya, Lu tahu kan kartu Pokemon sekarang segila apa? betul. Nah kartu Pokemon itu kalau udah di grading itu kan sekarang jadi kotak. Ya. Kotaknya itu orang biasa mau pajang. Ya. Orang zaman dulu mungkin 3 tahun yang lalu. Itu lakunya dikit kalau lu beli extended art namanya. Apa tuh? Jadi ini kotak. Oke. Terus ada kayak kanvas kecil lagi dilukis. Oke. Atau di printing sesuai dengan tema si kartu. Oke. Dikotakin. Jadi kayak background gitu. Lu Ya? bisa pajang jadi kayak piece of art. Iya, oke. Sekarang. Ah. Itu Pareto pak. Nyayur deh. Semua orang beli kartu 100 juta. Masa lu kagak mau pajang? Betul. Masa lu kagak mau bikin bingkainya bagus? Betul. Iya. Lain sama era ini. Iya, padahal dulu itu ya. Dia mulai mungkin dari 3-4 tahun yang lalu. Oh. Ya, gue mau bilang, apa? Wah sekarang dia jago banget kata mau Paretonya. Iya dia jago itu, dia tetap jalanin. Ya. Dan akhirnya momentumnya dapet kan? Ya. Lain kan? Ya. Cuan dia sekarang nyayur. Tapi Pareto pun sebetulnya bisa Momentum nunggu waktu, base. Iya. Momentum base juga. Iya gak bisa lu ngomong. Pareto yang everlasting juga gak ada. Mau gimana? Iya betul sih. Iya gak? Iya. Berarti bahkan sampai momen pun ada Paretonya gitu Iya ya. lu mau jago banget ketemu orang dan negosiasi. Iya. Nah, ini si paling negosiator, si paling deal breaker jago. Ya. Ketemu orang dia bisa baca gestur, ngomong bagus. Covid. Gak bisa ketemu orang. Nggak bisa. Online meet lu mau baca gestur tuh nge-like internet. Baca raut muka tuh pakai brightness dari laptop. Iya. Susah. Oke. Jadi ya penting banget ya teman-teman jadi mengetahui 20% Iya. kita. Jadi 2080 ini berguna banget. Wah ya, pokoknya. penting banget. Dari zaman soalnya ini gue denger ini dari zaman kita kuliah ya. Iya. Buku Pareto ini. Iya. Oke kalau gitu Siap. sekian segmen dari buku dengan judul Pareto Rules. Bukan judulnya sebenarnya The 80-20 Principle. Sampai ketemu di segmen dari buku selanjutnya.